Oke, jadi untuk pemostingan ke buku besar itu caranya kan dari jurnal umum kita lihat ada kas debit 25 juta. Kita posting 25 juta ini ke buku besar kas 25 juta debit. Nah, kemudian modal itu kredit 25 juta juga. Kita posting ke modal, ke buku besar modal kredit 25 juta. Ini untuk transaksi tanggal 1 ya. Ini artinya udah diposting kalau kayak gini. Terus untuk transaksi nomor 3 itu ada perlengkapan di debit 800.000. Kita posting ke buku besar perlengkapan di debit 800.000. Terus kas 800.000 di kredit kas. Oh ini ya. Kita posting di sisi kredit 800.000. Terus tanggal 5 ini ada kas 400.000. Kita posting ke buku besar kas 400.000 di sisi debit. Kemudian pendapatan di sisi kredit 400.000 kita posting ke buku besar pendapatan 400.000. Kemudian tanggal 8 ini ada peralatan 5 juta. Kita posting ke peralatan debit 5 juta. Kemudian ada kas 1 juta di kredit. Kita posting kas 1 juta di kredit. Terus hutang. Kita posting ke buku besar hutang di kredit. Terus ini ada beban sewa tanggal 10. Kita posting beban sewa di debit. Terus kas 1 juta di kredit. Kita posting 1 juta di kredit. Nah, kalau udah kayak gini, udah diposting semua kayak gini ke buku besar, kita jumlahin dulu saldo per debit kreditnya. Sekarang kas kita jumlahin dulu untuk saldo kas yang debit, terus yang kredit. Habis itu, kan ini debit 25 juta, sedangkan kreditnya ada 3.600.000. Berarti kan masih banyak kan di debit kan. Tinggal dikurangin gitu. Berarti saldo akhirnya itu ada 21.800.000. Oh my god. Nah, ini. Terus biasanya kalau aku dari sedikit sih, jadi 25 juta dikurangin 800.000, nanti ditambah 400.000, nanti dikurangin 1 juta lagi, terus dikurangin 1.800.000 kayak gitu biasanya kalau aku. Tapi kalau gini lebih mudah sih, soalnya kan pakai Excel, nggak harus ngitung. Ini berarti tetap saldonya ini juga tetap saldonya ini juga tetap saldonya ini. Peralatan juga sama, utang juga sama, beban sewa juga sama. Habis
Sebentar, aku bedain yang saldo akhirnya. Nah, setelah kayak gini, dari buku besar ini kita posting ke neraca saldo. Yang pertama ada kas, saldo akhirnya 20. Kas biasanya nomor 1 ya, 1 gini dulu keterangannya kas. Ini ada 21 juta, kita posting ke neraca saldo kas ini. Sorry, sama dengan nah kayak ini. Terus modal, tapi harus urut ya, biasanya tuh kas, terus perlengkapan kayak gini, K1101, terus perlengkapan nomor akunnya 1102 gitu. Contoh aja ya perlengkapan. Ini sama dengan, terus habis perlengkapan itu biasanya peralatan. Yang kalau neraca saldo itu diusahain urut ya, dari aktiva, kelompok aktiva dulu semuanya. Aktiva, kalau aktiva tuh udah semua, akun kas, harta udah semua, terus kita ke utang. Utang itu nomor 2. 2101. Utang. Kita posting. Kan ini saldonya di kredit. Kita tulis di kredit 4 juta. Terus habis utang itu biasanya modal, nomor 3. Modal itu berapa modal? Modal kredit 25 juta. Terus nomor 4 itu biaya pendapatan. Pendapatan itu di kredit ya, 400.000. Ini pendapatan. Terus yang terakhir itu beban sewa. Jadi harus kita tulis semuanya ya ke neraca saldo nanti. Kalau udah ketemu saldo akhir pada buku besar. Beban sewa. Debit. Nah, nanti pokoknya sisi kredit sama debitnya itu harus balance. Karena ini contoh, aku juga nggak tahu ya ini balance atau enggak. Nanti aku kirimin file yang udah bener balance. Ini kayaknya belum balance soalnya. Atau udah balance ya? Sorry, gini langsung. Aduh, kok bisa sih? Sorry. Aduh, malah hilang dan sebentar sama dengan Zoom. Biasanya tuh gampang banget karena ini susah, jadi kita ulang lagi. Oh, sama guys. Sama. Pokoknya harus balance gini ya. Total akhirnya harus balance kayak gini.
Nah, kayak ginilah contoh posting ke buku besar sampai ke neraca saldo. Oke, terima kasih. Nanti file yang lengkap aku kirimin di beda file. Ini cuma buat contoh pembuatan posting sama buat neraca saldo aja.